Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita ada bertemu. Dengar ya? Semangat? Ayo kita lihat dulu. Selamat pagi. Pagi, selalu semangat, luar biasa. Oke. Didin? Hadir. Asmi? Hadir, Bu. Kais? Ziyad? Hadir. Iya. Rokib sama Danu kemana ini? Berhalangan, Bu, karena ada keperluan. Oke, ada izin? Ada. Oke. Ada persiapan, terus rencananya, terus masyarakatnya, terus ada kaitannya dengan sistem informasi, ya. Sistem informasi sangat penting sekali dan ini namanya pusat data. Kalau ada pelaksanaan untuk membuka sistem baru, misalnya di Kementerian Agama, Ibu dulu di Kementerian Agama itu punya yang dulu banget ya, itu hampir 372 sistem aplikasi, bayangin. Karena Dirjen punya, eselon 1 punya, eselon 2 punya, eselon 3 punya, sampai eselon 4 pun punya. Gimana kabupaten yang kloner gitu ya. Tahu bahasa kloner orang Cirebon? Tahu ya. Jadi karena apa, semua harus membuat data dengan berbagai sistem. Dan mulai sekarang nanti akan disentralkan menjadi integrasi sebuah data menjadi satu data. Oke? Sudah tahu kearsipan ya? Nah, sejarah kearsipan nih. Sejarah kearsipan ini sudah zaman dari Baulak itu sudah ada arsip. Nantri. Jadi Nantri ini adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini lembaga sebagai lembaga pembina kearsipan nasional. Terus kalau kita lihat peninggalan zaman dahulu, Mesir. Kalau mungkin yang sudah pernah ke Mesir itu seperti kulit ya, tapi dijadikan sebuah kayak kaligrafi. Itu dulu awalnya berawal dari situ. Jadi nggak langsung ada kertas. Ibu waktu pegawai di tahun 92, ibu dari 92 nih. Itu kertas SK-nya bukan kertas kayak gini, tapi yang kertas tipis tuh yang bening banget tuh. Kalau bahasa Jermannya yang kiwir-kiwir tuh. Ini gitu kan. Terus sekarang tanpa kertas dan sebagainya. Nggak tahu nanti kalian bayangkan anak dan cucu kalian kira-kira perkembangannya kayak apa. Karena misalnya komputer, kita lihat komputer dulu pertama jamnya besar banget, tapi kegunaannya kecil. Tapi sekarang semakin kecil, tapi kegunaannya luar biasa. Misalnya kayak handphone, apa sekarang nggak ada di handphone? Semua ada kan? Dan itu luar biasa kecil tapi fungsinya beragam. Ini sejarah kearsipan, silakan nanti dibaca sendiri ya. Kuis pertama, jadi apakah ada kaitan arsip dengan ajaran agama Islam? Ada. Ya, nanti lihat menuliskannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pinjaman hutang itu, dulu sudah diarahkan untuk menulis. Menulis itu nggak ada, pasti ada keterkaitannya erat dengan kearsipan, karena itu penyimpanan kan. Terus yang berikutnya lagi. Ibu mohon maaf, tadi saya telat, habis ada keperluan terlebih dahulu. Oke. Yang penting tidak melewatkan kuliah ya. Ya. Oke, terima kasih. Pentingnya arsip ketika masa Rasulullah SAW. Ada yang bisa jawab? Mushafah Al-Quran, Terus? pembukuan Piagam Madinah, Ya, udah terus? surat-surat diplomasi. Oke. Ketika tadi misalnya surat-surat diplomasi dari raja sebagainya. Terus kalau kita lihat di Indonesia, kerajaan-kerajaan dahulu pengiriman suratnya lewat apa gitu kan? Kalau misalnya Nabi Sulaiman itu pakai apa dulu? Ada pakai burung ya, pakai di suratnya ditariin gitu kan, kirim gitu kan. Itu sudah artinya sudah ada arsip, sudah berjalan gitu. Terus tadi yang Ibu katakan Piagam Madinah ya. Piagam Madinah konstitusi Rusia pertama dalam sejarah Islam. Pentingnya jadi luar biasa bahwa keterkaitannya arsip dengan agama kita itu luar biasa, nggak terpisah. Zaid bin Sabit, Bu.
Ya, sahabat Zaid bin Sabit. Makasih Amel. Sayangnya ibu lupa nggak bawa coklatnya ya. Oke, berikutnya lagi ini tentang materi arsip dalam perspektif Islam. Konsep arsip dalam peradaban Islam, ada Baitul Hikmah, ada Diwan Al-Hatam, ada Wafiat atau dokumen wakaf. Pernah dengar tentang wakaf? Dengar ya, sekarang kan wakaf luar biasa ya. Karena itu salah satu pembiayaan pendidikan. Yang berikutnya lagi adalah definisi arsip. Namanya arsip itu apa? Yaitu tempat untuk menyimpan sesuatu. Catatan adalah surat yang memiliki nilai bangunan yang perlu disimpan dengan sistem kearsipan. Jadi tadi pertama kalau arsip itu berarti ditulis gitu ya, disimpan, nanti ada berikutnya dan berikutnya. Ada tahapan sampai nanti kepada pemusnahan. Yang definisi arsip ini Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Terus ini adalah menurut pakar atau ahli. Dan ini coba kalau lihat bangunan arsip-arsip ya seperti perpustakaan ya. Perpustakaan yang sekarang kan lihat beragam loh. Kalau misalnya di Cirebon sini perpustakaannya kayak gimana? Modelnya udah masih tradisional atau masih udah modern gitu? Semi modern atau semi? Semi sih Bu. Semi ya. Jadi sudah ada sistem aplikasi yang dikembangkan ya. Jenis-jenis arsip. Arsip itu ada arsip tidak penting, ada arsip biasa dan arsip penting, dan ada arsip sangat penting dan ada arsip rahasia. Jadi kalau perkantoran, kalau kirim surat itu ada jenisnya. Jadi ada katakan sifat arsipnya apa? Kalau sifat arsip rahasia itu tidak boleh diberikan oleh siapapun, tapi harus diberikan pada yang bersangkutan dan atasan langsungnya. Jadi kalau misalnya ibu terima surat di kantor ada rahasia, ada itu kepadanya siapa? Ibu udah bilang jangan dibuka, jangan ada yang buka. Ini yang boleh adalah atasan langsung dan yang bersangkutan. Karena itu biasanya arsip rahasia kaitannya dengan apa? Kira-kira apa? Negara, keamanan negara mungkin. Keamanan negara itu kan kementerian-kementerian tertentu. Tapi kalau seluruh kementerian yang itu ada dalam tadi yang kita review tadi, ada unsur dalam review tadi apa? Yang keterkaitannya sangat rahasia dan nggak boleh diketahui orang lain. Apa kira-kira? Perencanaan boleh. Kepegawaian SDM, gitu kan? Misalnya dia melanggar, gitu kan? Iya. Ada hukuman, ada disiplin ringan, disiplin berat, nggak boleh yang lain tahu. Jadi itu rahasia, biasanya gitu ya. Oke, terus kan, maka dia dikirim ke AMRI untuk dimusnahkan. Jadi misalnya apa? Sama juga kepegawaian juga bisa dijadikan contoh. Tapi ada kepegawaian yang contohnya adalah rekrutmen yang SDM tersebut membuat lamaran tapi tidak diterima. Jadi buat apa gitu? Jadi dia nggak diterima sebagai pegawai, gitu kan? Kan dia ditolak. Jadi nggak guna tuh arsipnya. Maka itu bisa dimusnahkan. Yang berikutnya lagi tadi berdasarkan bentuk dan fisiknya. Ini ada berbentuk lembaran, terus berdasarkan keasliannya, ada kan surat asli atau petikan dan sebagainya, ada kan? Kalau mau lihat detailnya. Jadi tolong kalau kita bicara kearsipan bayangin ya dalam sini ya, arsip adalah sebuah dokumen yang begini gitu ya. Jadi tolong tidak lihat pada layar aja, tapi bayangin fisiknya kayak apa sih gitu ya. Jadi kita bisa pahami. Terus tembusan dan sebagainya. Ini karakternya. Ada otentik, ada legal, ada unik dan terpercaya. Terus fungsi kearsipan, kalau nggak ada kearsipan kira-kira gimana? Berantakan. Dan apa yang paling bahaya? Hilang. Terus apa? Sifat orang apa? Lupa. Kalau dulu misalnya kita ada surat penting yang keterkaitan misalnya efisiensi anggaran. Terus kita mau berkirim surat ke daerah lainnya, di mana suratnya? Nggak terdeteksi, gitu. Itu kalau kearsipan yang belum tertata dengan baik. Baik anak-anak, Ibu simpulkan pada pertemuan kali ini, yang pertama berdasarkan sejarah ya, Islam memberikan landasan kuat tentang pentingnya arsip baik sebagai alat administrasi, bukti hukum maupun pelestarian ilmu. Yang kedua adalah
sebagaimana regulasi yang berlaku di Indonesia, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dengan berbagai bentuk dengan perkembangan teknologi informasi atau sistem-sistem yang berlaku dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, perusahaan, organisasi, dan perorangan. Yang ketiga, arsip berdasarkan sifatnya ada penting, arsip biasa, tidak penting, dan sangat penting, serta rahasia. Sebagaimana Ibu sampaikan, rahasia itu bagaimana sebagainya. Yang keempat, fungsi arsip adalah sebagai sumber ingatan bagi organisasi atau perorangan jika lupa. Tadi kita sudah bahas ya, sumber informasi, bahan penelitian, dan alat bukti gambaran peristiwa masa lampau. Yang terakhir, yang kelima adalah tujuan kearsipan agar arsip terpelihara dengan baik dan aman jika dibutuhkan dan ditemukan suatu dengan cepat dan tepat serta dapat menyimpan dan menyelamatkan pertanggungjawaban. Jadi ada 5 kesimpulan pada kali ini. Untuk mengetahui langsung ke perkantoran ya. Jadi perkantoran sebagaimana yang beliau sampaikan yang dahulu, perkantoran itu berbentuk pemerintahan, ada berbentuk swasta, ada berbentuk BUMN, ada berbentuk NGO atau LSM dan sebagainya. Jadi kalian bisa kesepakatan milih mana yang BUMN, mana yang swasta, mana yang negeri, mana yang NGO, mana yang LSM gitu, silahkan. Nanti baru karena kita ada di grup ya, jadi karena waktu juga, jadi sehingga nanti bisa melihat masing-masing kearsipan yang ada di perkantoran mereka masing-masing. Saya kira itu cukup. Terima kasih atas atensinya. Selalu semangat belajar, mudah-mudahan meraih apa yang diharapkan dari anak semuanya. Harapan orang tua juga dikabulkan oleh Allah SWT dan bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.